Ya, shalom saudara yang terkasih. Hari ini masih bersama saya, channel Ira Gloria Saiki. Kiranya channel ini dapat terus dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran Allah, membawa orang untuk semakin mengenal dan mengasihi Allah, dan mencapai keselamatan di dalam kasih Allah yang kekal. Ya, saudara yang terkasih, masih menyambung dari video saya yang sebelumnya, bicara mengenai iman yang menyelamatkan. Hari ini saya ingin membahas tentang unsur iman yang otentik atau unsur iman sejati. Mari kita bersama-sama menyelidiki iman kita. Apakah selama ini ketika saya sudah beriman kepada Allah adalah sudah merupakan iman yang sejati? Ataukah iman yang saya miliki ternyata adalah iman yang palsu atau iman yang sesat? Nah, saudara yang terkasih, saya akan membahas ada 3 elemen atau 3 unsur iman yang benar atau iman yang sejati. Yang pertama, unsur iman yang pertama adalah notitia atau pengetahuan. Yang kedua, unsur iman sejati yang kedua adalah asensus atau persetujuan. Dan yang ketiga, unsur iman yang ketiga adalah kehendak atau fidusia. Nah, kita akan membahas bersama-sama satu persatu dari 3 unsur iman ini sambil kita mengecek diri kita, apakah sesungguhnya saya sudah memiliki 3 unsur iman sejati dalam kehidupan saya. Nah, saudara yang terkasih, yang pertama adalah unsur iman pengetahuan, notitia. Artinya, iman itu melibatkan pengetahuan, yaitu tentang siapa atau apa yang saya imani. Bagaimana saya bisa beriman kalau saya tidak tahu siapa atau apa yang saya imani? Jadi, ungkapan tidak menjadi masalah apa yang kamu percayai, sepanjang kamu tulus mempercayainya. Itu bertentangan dengan iman Kristen. Pengetahuan atau notitia itu merupakan unsur intelek. Iman harus didasari oleh pengetahuan yang benar tentang dasar-dasar kekristenan. Contohnya, seseorang harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, satu-satunya jalan ke surga. Nah, ini unsur iman yang pertama, melibatkan unsur intelek kita, melibatkan unsur pengetahuan kita. Iman sejati yang pertama adalah kita memiliki pengetahuan tentang kebenaran Allah. Kita memiliki pengetahuan tentang Yesus Kristus lah, satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua, persetujuan, asensus. Ini melibatkan unsur keyakinan atau emosi. Iman adalah sebuah persetujuan. Persetujuan atas fakta-fakta yang saya tahu, yang saya pahami. Siapa dan apa yang saya tahu. Akan tetapi, bisa saja seseorang tahu, tapi tidak menyetujuinya. Nah, inilah perlunya unsur yang kedua, asensus. Persetujuan atau asensus merupakan unsur emosi atau perasaan. Jadi, tidak cukup hanya tahu notitia dan percaya secara intelektual, tapi iman sejati yang kedua itu melibatkan emosi perasaan kita. Contohnya, seseorang harus tahu dan setuju bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat satu-satunya yang membawa kita ke surga. Jadi, ini unsur yang kedua, melibatkan persetujuan saya. Ketika saya sudah tahu tentang Allah, saya tahu mengenai kebenaran, saya menyetujuinya bahwa itu benar. Dan saya yakin bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Unsur iman sejati yang kedua. Nah, yang ketiga adalah berbicara mengenai kehendak atau fidusia. Nah, saudara yang terkasih, hal ini bicara mengenai penyembahan atau penyerahan diri kita. Artinya, ada unsur kehendak yang terlibat di situ. Ada perbuatan, ada aksi kita. Saudara yang terkasih, iman harus melibatkan kehendak dan hati. Itu merupakan pusat kehendak. Fidusia merupakan sebuah penyerahan diri atau pengandalan, yaitu bersandar bergantung penuh kepada siapa atau apa yang saya percayai. Di dalam hubungan dengan contoh sebelumnya, maka beriman berarti bukan hanya tahu dan setuju bahwa Yesus adalah Juru Selamat, tetapi dibutuhkan sebuah tindakan penyerahan diri secara total kepada Yesus Kristus. Iman yang benar atau sejati tidak hanya sekedar tahu dan setuju, tapi juga ada kerinduan untuk mengandalkan atau berserah penuh, bersandar penuh kepada Tuhan Yesus.
Nah, saudara yang terkasih, ini unsur iman yang penting, yaitu kita memiliki sebuah penyerahan diri, kita memiliki sebuah penyembahan hati kita berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, ini iman sejati, melibatkan pengetahuan, persetujuan, dan penyembahan diri. Pusat hidup kita yaitu hati, kita serahkan kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, mari sekarang kita menyelidiki iman kita saat ini. Apakah iman saya sejati ataukah iman saya seperti iman setan? Nah, kita melihat ternyata ada perbedaan yang tipis antara iman sejati dengan iman setan. Kita melihat iman sejati memiliki notitia. Kita lihat iman setan bagaimana ya? Ternyata saudara yang terkasih, setan pun memiliki notitia. Di dalam Injil Matius 8, bahkan dalam Injil Markus 1 dan Lukas 4, iblis mengatakan dia tahu siapa Yesus. Iblis mengatakan engkau adalah anak Allah. Iblis mengatakan engkau adalah orang Nazaret. Iblis mengatakan engkau adalah yang kudus dari Allah. Ternyata saudara yang terkasih, iblis juga memiliki notitia. Bahkan mungkin notitianya sangat jauh lebih luas daripada yang kita pahami. Karena usia iblis sudah sangat jauh lebih lama daripada kita. Nah, iman sejati dengan iman setan ternyata sama, memiliki notitia. Yang kedua, asensus, yaitu setuju dan gemetar. Bagaimana dengan iblis? Ternyata saudara yang terkasih, dalam surat Yakobus 2:19, iblis setuju bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan cuma setuju. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia gemetar. Iblis ketakutan. Artinya, secara emosi, secara perasaan, iblis menyetujui engkau adalah Tuhan Yesus, engkau adalah Tuhan dan Mesias. Dan dia juga gemetar ketika bertemu dengan Tuhan. Artinya, iman setan juga memiliki dua unsur iman sejati, yaitu notitia dan asensus. Sekarang yang ketiga, yaitu fidusia. Nah, ternyata setan atau iblis tidak memiliki fidusia. Iblis tidak pernah berserah kepada Tuhan. Iblis tidak pernah menyerahkan dirinya total kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya, iblis malah mencobai Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus untuk menyembahnya. Nah, inilah perbedaan iman sejati dengan iman setan. Iman setan juga ada notitia, iman setan juga ada asensus. Tetapi setan tidak punya fidusia, setan tidak mau berserah kepada Allah, setan tidak mau menyerahkan hidupnya dengan total kepada Allah. Bahkan dia memberontak kepada Allah, bahkan dia mencobai Allah. Nah, saudara terkasih, bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita sudah mengarah kepada iman sejati, atau ternyata kita masih sama dengan setan? Ya, saudara yang terkasih, ketika kita memiliki iman yang sejati kepada Tuhan Yesus, ini adalah jaminan yang Allah berikan kepada kita. Allah akan mengaruniakan kepada kita pengampunan dosa. Allah akan membenarkan hidup kita. Allah akan memberikan keselamatan atau hidup yang kekal kepada kita. Allah mengangkat kita menjadi anak Allah. Dan Allah akan mengkaruniakan damai sejahtera dalam hati kita. Kita akan menerima Roh Kudus, yaitu Allah sendiri, hadir dalam hidup kita. Dan kita dimerdekakan dari perhambaan dosa. Saudara yang terkasih, ini adalah jaminan iman sejati. Semua sudah tertulis di Alkitab. Semua janji ini tertulis di Alkitab. Dan Dia adalah Allah yang tidak berdusta, pasti akan menggenapinya. Saudara yang terkasih, marilah kita sekalian yang mendengarkan channel ini, kita memiliki iman sejati kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang baik, yang sudah mengorbankan dirinya menyelamatkan kita. Dia adalah pemilik kerajaan sorga. Dia adalah pemilik seluruh alam semesta ini. Marilah datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita mendapatkan ampunan dosa, mendapatkan pembenaran, mendapatkan keselamatan, mendapatkan status anak Allah, mendapatkan damai di hati, dan menerima Roh Kudus, dan dimerdekakan dari hamba dosa. Ya, inilah yang dapat saya bagikan tentang iman sejati. Marilah kita sekalian maju terus dalam kasih Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.